Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Marfadilah sebagai perwakilan dari tim Farmindo yang akan menjelaskan tentang alat yang kami buat. Kita semua setuju bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, terutama pada sektor pertanian yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kita juga tahu bahwa Indonesia memiliki iklim pancaroba atau muson, di mana musim hujan dan juga musim kemarau dapat berganti dengan sangat cepat, dan itu menyulitkan para petani untuk menyesuaikan tanaman mereka. Perubahan iklim ini menjadi masalah yang cukup besar bagi para petani, karena menyebabkan kegagalan panen hampir di setiap musim hujan tiba, dan juga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Sifat para petani yang menanam tanaman mereka beratas kebiasaan juga menurunkan kualitas tanaman yang lebih potensial, karena mereka hanya menanam tanamannya tanpa ada data yang pasti terkait lokasi mereka. Belum lagi, saat ini musibah sedang menimpa negara kita dengan kedatangan virus yang sampai saat ini masih terus saja menyebar. Karena beberapa hal itu dibutuhkan perkembangan yang jauh lebih besar, terutama dari sektor pertanian, agar negara kita dapat bertahan dan menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelum terdampak wabah ini. Berdasarkan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya, kami membuat alat bernama Farmindo. Alat ini dapat merekomendasikan tanaman apa yang sesuai untuk ditanam berdasarkan kualitas tanah pada lahan, serta musim apa yang akan dihadapi oleh para petani. Alat ini juga memiliki fitur tambahan berupa penyiraman dan pemupukan yang dapat dikontrol oleh platform kami guna mendukung gerakan social distancing. Alur kerja alat kami adalah sebagai berikut. Pertama-tama, device Farmindo yang memiliki beberapa sensor, yaitu sensor DHT untuk mendeteksi suhu dan kelembapan udara, sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman air, dan ada juga sensor tanah untuk melihat kandungan air pada tanah. Data dari sensor-sensor tadi kemudian dikontrol oleh Arduino yang akan meneruskannya ke MQTT Cloud melalui modul SIM800L sebagai modul media komunikasi. Selain mengirimkan data, alat kami juga dapat menerima perintah untuk mengaktifkan relay yang dapat mengontrol pompa air atau pompa untuk pupuk tanaman. Setelah device kami mengukur kadar asam, kelembaban tanah, suhu, dan kelembapan udara, data yang sudah didapatkan kemudian dikirimkan melalui MQTT Cloud dan tersimpan dalam cloud system, yang di sini kami menggunakan Microsoft Azure. Data dari Microsoft Azure kemudian diolah dengan menambahkan parameter iklim cuaca dengan metode RNN atau Recurrent Neural Network untuk memprediksikan cuaca yang akan terjadi di masa depan. Data yang telah terolah tersebut kemudian disimpan pada database Azure dan diambil melalui REST API ke dalam platform website kami. Platform website kami memiliki fitur-fitur dasar seperti login, register, dan pemasukan data. Website kami juga memiliki data pembanding yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dengan membandingkan data yang telah diolah melalui Azure dan juga data pembanding tadi, platform kami dapat memberikan rekomendasi terkait tanaman apa yang cocok untuk ditanam di lokasi yang telah terukur. Selain pemberian rekomendasi tanaman, alat ini juga dapat membantu penyiraman dan pemupukan dengan lebih mudah, yang dapat dilakukan dengan mengaturnya melalui platform kami. Dan data tersebut akan diteruskan ke alat kami dan mengaktifkan relay yang mengontrol pompa yang dimaksud. Nah, data dari hasil tadi dapat dijadikan acuan oleh para petani dan juga pemilik lahan tentang menanam tanaman yang cocok untuk lahan mereka. Data tersebut juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk para investor. Jika ingin menanam suatu tanaman, maka kami bisa merekomendasikan tempat mana yang kira-kira paling cocok untuk tanaman itu. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.